Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Ridwan dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab Thaharah. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih itu Thaharah? Apa sih macam-macam Thaharah? Nah, nanti akan dijelaskan di sini. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian tentang Thaharah. Thaharah artinya bersih atau suci. Menurut istilah, Thaharah adalah bersuci dari najis dan hadas. Nah, ada pertanyaan lagi pastinya, apa sih itu najis dan apa itu hadas? Yang pertama akan kita bahas adalah tentang najis. Najis menurut bahasa Arab artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah. Yang kedua kita bahas adalah hadas. Hadas itu adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga tidak sah melakukan ibadah. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah macam-macam najis. Ada berapa itu najis? Apa saja itu najis dan bagaimana cara mensucikannya? Di sini akan kita bahas. Najis yang pertama adalah najis mukhaladah atau najis berat. Najis ini berasal dari anjing dan babi. Seperti contoh gambarnya tuh ada anjing dan juga babi. Yang kedua adalah najis mutawassithah, najis sedang atau najis yang berasal dari bangkai, darah, nanah, muntah, kotoran manusia, hewan dan khamr. Yang terakhir atau yang ketiga adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis yang berasal dari air kencing bagi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI. Ingat ya, bayi laki-laki bukan bayi perempuan.
Yang selanjutnya, cara mensucikannya. Yang pertama, najis mukhaladhah. Cara mensucikannya najis mukhaladhah ini, yang pertama, buang najisnya terlebih dahulu. Yang kedua, tempat yang terkena najis disertu dengan air bercampur dengan tanah. Cuci dengan air yang mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau dan rasanya. Yang kedua adalah najis mutawasithah. Cara mensucikannya, yang pertama, buang terlebih dahulu najisnya seperti tadi najis mukhaladhah. Akan tetapi yang kedua, disiram menggunakan air mutlak atau air yang suci dan mensucikan sampai hilang warna, bau dan juga rasanya. Yang terakhir adalah cara mensucikan daripada najis mukhafafah. Caranya, lapkan najis dengan kain kering, lalu percikan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Lap kembali hingga kering. Yang selanjutnya, hadas. Apa sih itu hadas? Ada berapa juga macam-macam hadas? Baik, kita akan bahasnya sekarang. Yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil itu terjadi karena keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, hilangnya akal, lalu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang mahramnya tanpa ada penghalang. Tadi tanpa yang bukan mahramnya ya. Yang keempat, menyentuh kemaluan sendiri maupun orang lain dengan telapak atau jari, telapak tangan atau jari. Cara mensucikannya bagaimana? Yang pertama, bisa dengan cara berwudu. Apabila tidak ada air, boleh dengan cara tayamum. Lalu yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu terjadi karena jima atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid, lalu nifas atau darah wiladah orang yang setelah melahirkan, atau meninggal dunia, kecuali orang yang meninggal karena perang membela agama. Cara mensucikannya hampir sama dengan najis hadas kecil tadi. Yang pertama, cara mensucikan hadas besar adalah dengan cara mandi junub atau mandi besar. Apabila tidak ada air, sama, boleh dengan cara tayamum, tetapi nanti setelah ada air kita diwajibkan lagi untuk mandi besar. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.